Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat coding, kembali lagi dengan saya Ega June. Nah, di acara Jeda Kampus kali ini kita bertemu lagi. Oke, selanjutnya kita kedatangan bintang tamu nih yang spesial. Nah, ini Bapak Abdul Umar. Ya, Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis sistem game animasi. Nah, mungkin dari teman-teman ini banyak yang belum tahu siapa sih beliau ini, ngoten. Mungkin bisa memperkenalkan diri, ngoten. Oke. Nama saya Pak Umar. Biasanya dipanggil seperti itu. Di sini sebagai praktisi. Dan kadang-kadang juga mengajar di SMK Islam 1 Blitar, juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Jurusan atau prodinya adalah ilmu komputer. Oke, baik Pak. Terima kasih. Enaknya dipanggil siapa nih? Semoga. Oke, panggil Silakan. Pak Umar ngoten Ya. nggih. Oke. Oke, langsung lanjut saja Pak nggih. Yang pertama ini mungkin bisa diperkenalkan atau dijelaskan lah tentang mengenai sistem game animasi ngoten. Oke. Untuk game animasi itu sebenarnya ada banyak. Tergantung kitanya kebutuhannya ada di bagian mana. Kalau saya biasanya membuat game animasi dengan tujuan adalah untuk edukasi atau untuk pendidikan. Karena memang background saya ada di edukasi. Biasanya kalau game animasi untuk kita mengajarkan kepada anak-anak itu biasanya menggunakan aplikasi namanya Search Junior atau Search JR. Itu untuk anak-anak kira-kira balita lah atau mungkin 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Itu Search Junior. Kemudian ada aplikasi lagi yang biasa digunakan untuk main game anak-anak, ya ini adalah Search. Itu mungkin untuk anak-anak umur SD, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Ini Search. Kemudian ada aplikasi yang lebih bagus lagi, ya ini adalah Tinker. Di mana aplikasi ini itu berbasis online, jadi baik Search Junior, Search, kemudian Tinker ini semuanya online. Jadi menggunakan browser sudah cukup, kira seperti itu. Terus kemudian ada aplikasi lagi yang berlainan, yakni adalah MIT APV Inventor atau orang-orang mengatakan MIT Inventor. Itu biasanya kita juga membuat aplikasi tersebut yang memang digunakan untuk main untuk game, tapi sebenarnya bukan untuk game, tapi untuk pembuatan aplikasi berbasis Android. Jadi langsung drag and drop. Jadi tidak terlalu berpikir bagaimana cara codingnya, yang jelas visualisasinya ketemu, bisa sudah bagus, kemudian logikanya dimasukkan. Terus ada aplikasi lagi yang biasa kita gunakan, yakni adalah Construct. Construct di mana di sini dulunya ada Construct 2, sekarang ada Construct 3 yang saat ini populer di Indonesia. Untuk Construct 2 itu harus diinstal dulu aplikasinya, dan kemudian ada juga Construct 3 yang semuanya berbasis online. Seperti itu. Ya, ternyata sangat banyak sekali. Banyak. Itu hanya sedikit dari puluhan aplikasi itu. Jadi bukan berarti kita bisa menggunakan semuanya, tidak. Kalau dalam pandangan saya cukup bisa menggunakan 1 atau 2 aplikasi dan kemudian kita mahir dalamnya sudah cukup. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Soalnya kalau terlalu banyak aplikasinya sehingga kita tidak terlalu mahir, akhirnya nanti malah tidak jadi malah. Jadinya diharapkan itu ya 1 aplikasi ahli atau 2 aplikasi jadi ahli dalamnya. Sudah cukup itu. Oke. Yang Pak selanjutnya. Bagaimana cara membuat game? Apakah langkah awal pertama itu harus mengcoding program dulu, Pak? Tergantung kebutuhannya. Kalau gamenya itu game langkah cara pembuatannya tergantung kebutuhannya sih. Perlu diketahui bersama bahwasanya untuk membuat game sederhana itu sebenarnya kita cukup sendirian bisa. Jadi kita sebagai desainernya, kita sebagai programmernya, kita juga sebagai manajerialnya itu bisa. Biasanya itu untuk game-game sederhana, ya kayak kemarin kita buat untuk pelatihan itu game pingpong seperti itu. Game apa namanya terbang-terbangan, kemudian kalau seandainya jatuh nilainya berkurang, kalau seandainya naik tinggi terbang itu nanti poinnya bertambah seperti itu kan untuk logika kita sendiri. Namun kalau seandainya gamenya lebih bagus lagi menggunakan aplikasi itu harus lagi berkelompok atau berkolaborasi. Jadi minimal ada 3 orang
ada koordinatornya satu, ada bagian desainernya dua, dan kemudian yang ketiga ada bagian programmernya. Jadi itu sendiri-sendiri. Kalau gamenya pengen lebih bagus lagi. Namun bila gamenya itu pengen lebih bagus lagi, itu harus ada bagian-bagian tersendiri. Karena namanya manusia itu kadang dia memiliki kelebihan tersendiri dalam bidang tertentu. Misalkan kalau game yang bagus-bagus yang biasanya ada di HP kita berbagai Android itu kayak Point Blank dan sebagainya, ada COC, Clash of Clans, ada Mobile Legends yang biasanya anak-anak mainkan, itu pembuatannya sangat-sangat butuh banyak orang, bahkan puluhan bahkan ratusan orang. Ada bagian marketingnya siapa, kemudian ada tim marketing, koordinator marketing siapa, dan tim-timnya. Kemudian ada bagian finansialnya siapa, itu harus kuat finansialnya, kalau enggak siapa yang bayari. Kemudian yang ketiga itu ada bagian developernya siapa. Dalam developernya sendiri itu ada bagian yang namanya bagian pengisi suaranya siapa, pengisi gambarnya, gerakannya siapa, dan kemudian kodenya, logikanya bagaimana, itu harus ada orang-orang tersendiri-sendiri. Dan itu semuanya tergantung kebutuhan kita ingin membuat gamenya itu dibuat seperti apa. Kalau kita buat dengan pendidikan, kayak saya biasanya menggunakan game untuk pendidikan, maka saya hanya mengajarkan kepada anak-anak, pada mahasiswa itu bagaimana berlogika agar mereka itu bisa membuat game yang mereka butuhkan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau bahasa pemrograman yang bisa digunakan, apakah C++ atau Java itu bisa untuk membuat game? Bisa, tapi kalau saat ini paling selera ya saat ini ya, tergantung jenis gamenya juga. Ada yang suka dengan game tertentu dia menggunakan bahasa pemrograman Java, dan saat ini banyak digunakan di Android karena memang Java ini adalah bahasa pemrograman yang bebas digunakan, dan itu adalah dasarnya Android. Nah, adapun juga ada bahasa pemrograman C++. Ada juga teman-teman yang saat ini paling rame itu adalah menggunakan bahasa Python. Itu rame karena aplikasi ini bisa diterapkan di mana saja dan berbasis object oriented programming. Itu Python. Terus ada bahasa pemrograman yang lain yang biasa digunakan, yakni adalah bahasa pemrograman HTML5. Karena saat ini game-game saat ini itu dibuat di browser. Jadi mereka lebih menyukai bahasa HTML5. Nah, terus kemudian ada juga ditambah dengan JavaScript. Nah, itu kalau kita belajar menggunakan Construct itu ada HTML5 dan JavaScript-nya di situ. Ternyata juga bisa ngoten ya. Ya, bisa. Tergantung selera masing-masing. Tergantung gitu. selera masing-masing, tergantung kita pengen membuat bahasa pemrograman seperti apa, dan kemudian semua bahasa pemrograman itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Bukan kita bisa semuanya, enggak perlu sebenarnya kita bisa semuanya. Namun kita cukup bisa satu atau dua bahasa pemrograman sudah cukup, dan kemudian kita bisa membuat aplikasi dalamnya. Sudah cukup sebenarnya. Kalau teman-teman semuanya bisanya menggunakan bahasa Java, ya kuasai Javanya, kemudian buat aplikasinya, buat gamenya, dijual, dapat untung, dapat uang. Kalau teman-teman bisanya menggunakan bahasa pemrograman HTML, Hypertext Markup Language, HTML5 yang saat ini rame, ya buat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman HTML5, kemudian atau buat tutorialnya, buat hasilnya, kemudian buat aplikasinya, dijual, untung. Kira seperti itu. Jadi bukan berarti kamu bisa menguasai semua, tidak. Kuasai satu atau dua aplikasi, dua bahasa pemrograman itu sudah cukup. Untuk tujuan kita kan awal-awal membuat game tujuannya adalah untuk finansial kan? Oke, seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau membuat game itu yang sederhana mungkin ya, itu mungkin memakan waktu berapa lama kira-kira? Tergantung gamenya juga. Kalau game sederhananya bagaimana? Kalau saya biasanya membuat game itu untuk kepentingan anak-anak atau edukasi. Jadi bermain game untuk berlogika seperti itu. Nah, kalau menggunakan Sarge itu kan biasanya saya gunakan untuk permainan game untuk anak-anak saya sendiri, anak-anak umur 5 tahun lah atau 8 tahun lah, Sarge junior. Kemudian saya juga saya ajari pembuatan game menggunakan Sarge baik offline ataupun online. Kemudian juga ada game lagi Tinker, itu di sini kalau seandainya teman-teman semuanya itu belajar di situ, ada banyak template-nya sehingga kita modifikasi, kita buat gamenya, dan kemudian nanti kita play seperti itu di browser sehingga bisa dilihat dan dilihat oleh orang banyak, itu bisa. Atau juga menggunakan
MIT App Inventor. Itu game berbasis Android juga bisa dibuat. Ya, saat yang biasanya untuk kita itu yang untuk game sederhana, itu yang paling bagus adalah game yang drag and drop. Maksudnya itu adalah untuk membuat visualisasinya tinggal tekan, geser, tekan, geser, tekan, geser, tekan, geser, lepas, tekan, geser, lepas. Istilahnya drag and drop gitu saja. Itu untuk pembuatan aplikasi game yang sederhana. Namun jika ingin membuat game aplikasi yang lebih kompleks, maka yang paling bagus adalah menggunakan coding dan benar-benar coding sungguhan menggunakan natif, yaitu script pakai coding. Nah, saat kita menggunakan coding, jangan lupa game itu tidak dibuat oleh sendiri, tapi oleh puluhan orang. Kalau kita membuat game untuk sendiri, wah, dan natif, rambut bisa rontok nanti. Oke, baik Pak. Nah, Kalau skill yang dibutuhkan itu apa untuk membuat game gitu? untuk sekian dibutuhkan sebenarnya cuma ada dua kalau dalam pandangan saya. Yang pertama adalah kemauan. Jadi mau dulu, kita mau belajar dulu, semua orang bisa, baik laki-laki ataupun perempuan semuanya bisa, mau dulu. Dan kemudian skill yang kedua adalah mungkin skill dasar, yaitu apa namanya, logika seperti itu. Soalnya begini, saat ini kalau kita ingin membuat game semuanya bisa kok. Ada googling, ada Google yang bisa kita tanya ke dia. Kalau dalam Google nggak ada tutorialnya, kita bisa tanya pada kerjasama buatan atau ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa digunakan untuk membuat script game, bisa membuat script HTML, bisa script Java, script JavaScript, itu semua bisa. Tekannya aja, yang penting adalah logo kita main dan kemudian kita memiliki keingintahuan untuk membuat, itu saja lah. Terus kemudian setelah itu kita tinggal mengasah kemampuan kita, diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi, dan terusnya. Itu saja sebenarnya itu. Nggak repot-repot amat, yang penting kita mau dan kemudian kita mau belajar sudah cukup itu sebenarnya. Dasarnya adalah itu. Ada niat yang tertanam gitu Iya, ya. sebenarnya adalah itu. Kalaupun kita pinter tapi nggak ada niat, ya nggak akan jadi itu, sudahlah. Iya, betul. Nggak akan jadi itu. Ini Kak, Nah, game apa yang pernah Bapak buat gitu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman gitu. oke, kalau saya kan adalah bukan developer sebenarnya ya, tapi adalah trainer untuk game game-game ataupun aplikasi untuk logika untuk anak-anak. Jadi kalau game-game yang saya buat itu biasanya adalah untuk permainan anak-anak, baik anak kecil, anak TK, kemudian anak-anak SD, kemudian anak SMP, anak SMK, SMA, atau bahkan mahasiswa. Kira seperti itu. Jadi saya akan mengajarkan pada anak-anak yang saya buat itu adalah bagaimana caranya mereka bisa berlogika untuk membuat aplikasi, sehingga bukan saya yang membuat aplikasi tapi adalah anak-anak yang membuat aplikasi. Logikanya saya berikan seperti itu. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya ada banyak sekali yang sudah dibuat oleh anak-anak, yakni misalkan aja main layangan atau main apa namanya pingpong atau main apa namanya tembak-tembakan, itu ada seperti itu. Dan tutorialnya itu sudah saya buat dan nantinya bisa di-download. Begitu. Nah, Oke, baik Pak. Eh, tentang mengenai game tadi ya Pak. nah. Seperti aplikasi apa yang digunakan dan tahapan-tahapan apa yang diperlukan? Aplikasi yang digunakan tergantung kita, intinya adalah begini, ini gamenya game apa dulu. Oh, game membuat Membuat dulu gamenya kan. apa dulu, dan kemudian kita tentukan gamenya, genrenya apa, seperti itu. Jadi setelah kita menentukan gamenya apa dulu, kemudian istilahnya adalah begini dalam membuat game itu, ini game ingin membuat game sederhana ataupun game kompleks. Iya, kalau game sederhana mungkin ya kita langsung bisa lah, mahasiswa itu bisa lah membuatnya tanpa terkecuali, itu bisa semuanya. Karena saya yakin mahasiswa itu memiliki kemauan. Dan tapi kalau membuat game kompleks, nah itu tunggu dulu. Nah, terus kemudian untuk aplikasi yang bisa digunakan tergantung dari sampean bisanya apa. Yang saat ini untuk pendidikan, saya kan ada di bidang pendidikan, itu game yang paling tinggi yang saya gunakan itu adalah Construct 3. Kemudian itu berbasis online, ada di bawahnya lagi,
itu adalah MIT APV Inventor, di bawah lagi ada Tinker, di bawah lagi ada Sarge, kemudian lagi ada Sarge Junior, ada bawah lagi seperti itu, ada tingkat-tingkatannya. Jadi ini sangat tergantung kepada game apa yang ingin dibuat. Jadi pada saat game apa yang dibuat, nah sekali lagi kita harus diskusi sama tim. Karena membuat game itu tidak semudah ataupun sesenang yang kita pikirkan saat kita main game. Mungkin saat kita main game menyenangkan, tapi saat kita masih mau membuat game, nah ini gamenya mau dibuat bagaimana, gerakannya mau dibuat bagaimana, kemudian animasinya mau dibuat bagaimana, nilainya dibuat bagaimana, logikanya bagaimana ini. Nah itu kan juga perlu diperkirakan. Nah itu kompleks itu seperti itu. Oke, baik. Nah, Nah, ini yang saya tanyakan nih. nah, Apa yang membatasi dalam membuat game gitu? nah, nah. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga mungkin. Yang membatasi dalam membuat game, eh, kalau yang membatasi dalam membuat game biasanya itu adalah logika kita masing-masing. Nah, analoginya begini, ya ini adalah jam kerja atau kerja keras kita sendiri. Kalau di Indonesia itu logikanya kita biasanya bekerja dalam satu hari itu ada antara 8 jam sampai dengan 9 jam. Itu di Indonesia. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Dan kemudian kalau kita lihat orang Jepang, itu biasanya dalam satu hari mereka bekerja antara 10 jam sampai dengan 16 jam. Atau mungkin 13 jam, 10 jam sampai dengan 13 jam. Artinya apa? Artinya dalam pembuatan sebuah game itu perlu waktu yang lama. Sehingga kalau kita ketahui bersama game-game itu paling banyak diproduksi oleh Jepang. Mengapa? Karena mereka jam kerjanya lama, jam kerjanya panjang. Saya pernah ketemu sama seseorang dari Yogyakarta, itu dia pernah bilang seperti ini, ibu-ibu, orang Jawa itu rata-rata pemalas. Kemudian saya pikir, apakah benar orang Jawa rata-rata pemalas? Saya nggak pemalas, saya kerja pagi, siang, sore, malam. Begitu. Terus kemudian saya lihat tetangga saya, itu saya lihat tetangga saya, oh iya, benar ternyata orang Jawa itu rata-rata pemalas. Tetangga itu pagi kerja, siang kerja, sore sudah nganggur, malam remaian. Artinya apa? Jam kerjanya untuk membuat sesuatu, untuk produktif, dia gunakan untuk bersenang-senang atau happy-happy. Banyak orang seperti itu. Dan itu memang tidak semuanya, namun sebagian begitu. Dan kemudian itulah yang menurut pendapat saya yang membatasi kita dalam membuat sebuah proyek. Karena membuat proyek itu pertama butuh kolaborasi banyak orang, kedua butuh kerja keras, ketiga butuh jam terbang tinggi, waktu yang panjang. Gitu. Dan kemudian berikutnya adalah kita harus fokus di dalamnya. Kalau seandainya kita bekerja buat game, kemudian kita juga bekerja yang lain, biasanya kalau tidak fokus maka artinya ya pekerjaannya nggak selesai. Ada targetnya lah, begitu. Ya, oke, baik. Uh, Menurut Bapak nih, apa kendala yang ada di Indonesia dalam pembuatan game sehingga kayak kurangnya meminat atau bersaingan lah gitu? Oh gitu. Sebenarnya untuk game-game yang dibuatan orang Indonesia itu banyak sekali. Kayak misalkan aja Selera Nusantara gamenya itu sudah rame. Deep Drop, nah Selera Nusantara saya jalan dulu. Itu gamenya itu kayak kita masak-masakan, kemudian ada orang memasak, kita dituntut memasak, ada menu-menunya begitu, dan itu sangat disukai oleh para wanita. Selera Nusantara. Dan contoh-contoh game-game yang lain sebenarnya buatan Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Cuman kadang ya orang Indonesia sendiri itu kurang bangga akan dirinya sendiri. Saya lagi orang Indonesia itu kadang kurang bangga dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Maka dari itu yang perlu ditanyakan adalah ya kita harus bangga terhadap produk kita sendiri, kita harus bangga terhadap hasil buatan kita sendiri, dan itu perlu selalu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Di Indonesia ada 270 juta manusia di Indonesia, dan itu harus disosialisasikan terus-menerus bahwasanya kita harus bangga terhadap produk kita sendiri. Gitu. Aplikasi-aplikasi banyak kok. Orang-orang Indonesia yang pintar programmer banyak kok, jumlahnya ratusan kok. Orang-orang Indonesia yang bisa animasi jumlahnya banyak kok, ratusan kok. Bahkan bekerja di luar negeri banyak. Kemudian orang-orang Indonesia yang pintar membuat game banyak kok, aplikasi-aplikasi buatan orang Indonesia itu juga banyak. Nggak usah khawatir. Cuman
kita sendirilah, orang Indonesia sendirilah yang kadang itu tidak bangga terhadap aplikasinya. Seperti itu, sehingga mereka lebih menyukai hasil buatan luar negeri daripada buatan diri sendiri. Seperti itu. Oke, baik Pak. Ini menurut Bapak dengan banyaknya game yang ada di Indonesia, Hmm, buatan Indonesia lah ya, itu kan mengangkat nilai budaya nih. hmm, Nah, itu kan masih kurangnya peminat hmm, yang ada di situ. Nah, padahal banyak nilai positif yang hmm, dapat dipelajari. Nah, hmm. itu solusi Bapak bagaimana itu? Oke, untuk sepinya peminat, ya yang namanya teknologi ya saat ini kan kita sudah zamannya era teknologi, era digital, ya kita harus mengikuti teknologi tersebut dan kemudian ya harus sosialisasi lagi. Ada training, kayaknya Kominfo itu juga menggelar training game, kemudian di kursus-kursus online itu juga banyak sekali orang-orang yang melakukan training game online seperti itu. Variasi ada yang 150 ribuan, ada yang 500 ribuan, ada yang 2 jutaan, ya selera sih. Terus kemudian uh, yang perlu kita tanyakan ya ini adalah diri kita sendiri. Yakni apakah kita mau dan bangga membuat game itu? Kalau seandainya kita sudah mau dan bangga membuat game itu ya kita buat aja. Just do it. Iya. Ya. Ini Pak, apa harapan Bapak tentang game yang ada di Indonesia? Maksudnya untuk perkembangan game lah gitu. Hmm. Itu bagaimana? Untuk perkembangan game sebenarnya perlu kiranya untuk ditingkatkan lagi. Eee, kita sebenarnya orang Indonesia itu rata-rata ya, bukan semuanya ya, itu harus berpikir nggak kayak biasanya kalau rata-rata kita berpikir konsumtif, bermain game tuh juga, main game, menggunakan game. Tapi rata-rata itu seperti itu, namun perlu kita untuk mengubah pola pikir kita, yakni merubah pola pikir menjadi konsumtif, menjadi produktif. Nah, saat kita merubah pola pikir kita menjadi dari konsumtif, main game, menjadi produktif membuat game, saat itulah kita bisa uh, mempopulerkan produk kita dan kemudian kita bisa mendapatkan uang dari hasil kerjaan kita, yakni membuat game aplikasi. Dan kemudian uh, sebenarnya negara kita sendirilah yang kiranya membuat diri kita itu tidak pede dengan aplikasi kita sendiri. Namun perlu ketahui bersama bahwasanya dan kalau seandainya kita bergerak dalam bidang game dan kemudian kita ingin membuat game sungguhan, itu saya pikir itu sangat saat ini ya sangat populer sekali dan sangat ramai sekali dan sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Karena kalau seandainya kita usaha, kalau kita berusaha atau bekerja, usaha di bidang apapun, itu kalau seandainya usaha di membuat toko offline begitu ya, atau buat usaha offline itu kan kadang membutuhkan modal yang tinggi dan kemudian ada kemungkinan gulung tikar. Namun kalau seandainya kita usaha membuat game seperti ini, entah game apapun itu nanti yang kita butuhkan sebenarnya modalnya tidak terlalu tinggi. Jadi pekerja di rumahan bisa, cukup dengan menggunakan komputer yang speknya tinggi, laptop menggunakan spek tinggi, internet yang kecepatan tinggi, cukup itu. Dan kemudian kita bersama tim itu bisa membuat dan untuk keuangannya nanti bisa tidak sebanyak kita membuat usaha offline. Jadi membuat apa namanya developer game itu modalnya tidak sebanyak usaha offline kira seperti itu. Dan kemudian untuk resiko gulung tikarnya itu saya pikir hampir nggak ada. Memang ada biasanya karena ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antar teman. Tapi itu juga terjadi pada kita usaha secara offline. Jadi dalam pandangan saya usaha menggunakan membuat game online dan kerjanya online seperti ini itu sangat menguntungkan karena selain kita kerjanya mudah di rumah, tidak panasan, tidak panas, tidak ya aman dari para bahaya dan kita juga bisa nasional bahkan go internasional seperti itu. Keuangannya pun juga selain kita dapat uang rupiah, juga kita bisa dapat uang dolar atau bahkan pound sterling atau mata uang yang lain. Jadi kalau kita memiliki skill membuat game, maka kita tidak perlu
apa namanya, tidak perlu untuk menjadi tenaga kerja Indonesia atau keluar negeri, nggak perlu itu. Cukup kerja di negara sendiri, membuat produk sendiri, dan kemudian mendapatkan uang dari luar negeri. Cukup di rumah sendiri masing-masing. Gitu. Oke, baik. Mungkin Nah, ini sudah banyak waktu, sudah selesai gitu ya, lah ya. Sudah terima kasih. banyak sekali waktunya dan terima kasih. Ya, Nah, mungkin sama-sama. dari Bapak mungkin ada closing statement mungkin. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin kesimpulan yang saya dapatkan, teruslah belajar, apa yang kamu gapai itu pasti bisa. Jangan menyerah dan tetap unggulkan budaya kamu dimanapun dan harus cinta bangsa Indonesia. Mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.